Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas soal, dan ini ada soal kiriman dari sahabat Excellent yang telah mengirimkannya melalui via WA. Oke, kita baca dulu ya soalnya. Dua buah benda mempunyai massa yang sama, yaitu 10 kg, berada di atas bidang datar licin dan saling dihubungkan dengan tali. Kemudian benda M2 ditarik dengan gaya 60 Newton. Tentukan percepatan dan tegangan tali. Nah, coba perhatikan gambarnya di sini. Ini ada benda ya yang bermassa M1 dihubungkan dengan tali. Ini ada massa benda yang bermassa M2. Nah, dia dihubungkan oleh tali dan ditarik oleh gaya sebesar 60 Newton. Kita akan hitung berapa besarnya percepatan dan tegangan tali yang bekerja pada sistem ini ya. Oke, kita buat dulu. Yang diketahui di sini massanya itu dia memiliki massa yang sama. Jadi M1-nya adalah 10 kg, M2-nya juga 10 kg karena dua benda mempunyai massa yang sama katanya ya. Kemudian dia ditarik oleh gaya sebesar 60 Newton, berarti F sama dengan 60 Newton. Nah, kita akan hitung besarnya percepatan dan tegangan tali. Coba perhatikan, karena di sini katanya dua benda itu dia berada di bidang datar yang licin, jadi tidak ada gaya gesek yang bekerja di sini ya. Berbeda halnya kalau seandainya dua benda itu kita letakkan pada bidang datar yang kasar. Kalau dia kasar berarti ada gaya lain yang bekerja di situ, yaitu gaya gesek. Nah, kalau licin artinya tidak ada gaya gesek. Gaya geseknya akan sama dengan 0, baik gaya gesek statis maupun gaya gesek kinetisnya. Nah, bagaimana menghitung besarnya percepatan di sini? Untuk menghitung besarnya percepatan, kita bisa gunakan rumus atau hukum Newton yang kedua yang bunyinya adalah sigma F sama dengan M yang dikalikan dengan A. Kenapa kita gunakan hukum Newton yang kedua? Karena ini bendanya bergerak. Nah, kenapa bergerak? Karena perhatikan gaya yang diberikan dengan gaya gesek statisnya, itu gaya yang diberikan itu lebih besar ya dibandingkan dengan gaya gesek statisnya, ya kan? Kalau gaya yang diberikan lebih besar dibandingkan dengan gaya gesek statisnya, itu artinya benda akan bergerak gitu ya, atau bendanya bergerak. Oke, kita masukkan sigma F. Nah, sigma F berarti gaya yang bekerja. Yang kalian perhatikan di sini adalah gaya yang bekerja searah gerak bendanya. Jadi gaya berat, gaya normal itu tidak usah kita lihat ya, tidak usah kita cari karena kalau biasanya kalau gaya berat itu nanti hubungannya ke gaya normal ya atau ke gaya gesek. Nah, ini karena gaya geseknya tidak diketahui ya, jadi kalian cukup maksudnya karena gaya geseknya tidak ada gitu ya, gaya geseknya sama dengan 0, jadi kalian cukup perhatikan gaya yang bekerja searah gerak bendanya atau gaya yang bekerja searah sumbu X-nya atau yang bekerja mendatar gitu ya, siapa? Itu cuma hanya ada gaya F di sini. Oke, kita masukkan gaya FF sama dengan, nah karena bendanya di sini ada dua, jadi kita anggap benda di sini ini adalah satu. Jadi M1 dengan M2 ini kita anggap ada satu benda di sini. Jadi dia seperti sistem gitu ya. Jadi karena kita anggap satu, makanya kita jumlahkan di sini M1, kita tambahkan dengan M2, kita kalikan dengan A. A ini adalah percepatan yang bekerja pada sistem ini. Ya, pada sistem ini. Oke, kita masukkan. Maka F-nya 60. Nah, masukkanlah M1-nya 10 ya. M2-nya tadi sama, juga 10. Kita kalikan dengan A. Kita selesaikan, 60 sama dengan 10 tambah 10, itu adalah 20 ya, 20 kali A ya 20A, atau 20A sama dengan 60, maka A saja akan sama dengan, nah ingat ini kan 20A, itu artinya adalah 20 kali A, maka A saja, karena ini perkalian, maka A saja 60 dibagi 20, ya 60 yang dibagi 20, berapa? 60 dibagi 20, yaitu 3 meter per sekon kuadrat. Jadi besarnya percepatan yang dialami oleh sistem ini atau kedua benda ini ketika ditarik oleh gaya sebesar 60 Newton itu adalah 3 meter per sekon kuadrat. Nah, gampang ya Sobat Excellent menentukan percepatan dari dua buah benda yang dihubungkan dengan tali dan ditarik oleh gaya tertentu. Nah, sekarang bagaimana cara menghitung besarnya tegangan tali? Karena tadi katanya
Dia dihubungkan dengan tali ya, M1 dan M2-nya dihubungkan dengan tali. Oke, untuk menghitung besarnya gaya tegangan tali, oke, kita gambarkan dulu. Tadi ada dua benda ya, M1 dan M2 dihubungkan dengan tali. Dan di sini ada gaya yang bekerja ya, atau di M2-nya ditarik dengan gaya sebesar 60 Newton. Nah, jadi untuk menghitung besarnya gaya tegangan tali yang bekerja pada dua benda ini, kita harus menggambarkan terlebih dahulu gaya tegangan talinya. Nah, coba perhatikan untuk gaya tegangan tali terhadap yang pertama, gaya tegangan tali untuk benda yang kedua dulu ya, untuk M2. Nah, untuk M2 kita tuliskan, nah kita gambarkan gaya tegangan talinya. Nah, kenapa arahnya ke kiri gitu ya? Perhatikan, untuk benda yang kedua, ini kan dia ditarik oleh gaya 60 Newton, lihat arah gayanya kan ke kanan. Nah, kalau arah gayanya ke kanan, maka gaya tegangan tali yang bekerja pada M2 ini arahnya itu dia berlawanan dengan arah gaya tersebut, atau berlawanan arah dengan gaya yang diberikan. Maka arahnya ke kiri, karena F atau gaya ini arahnya ke kanan. Nah, karena tegangan tali ini dia merupakan gaya aksi dan reaksi, jadi harus kalian tuliskan atau kalian gambarkan. Jadi kalau satu arahnya sudah ke kanan, ke kiri ya maksudnya, tadi kan ke kiri, berarti ada lagi gaya di sini, gaya tegangan talinya itu arahnya berlawanan dengan arah gaya tegangan tali yang sudah kita tuliskan ini. Berarti kalau ini arahnya ke kiri, maka gaya tegangan tali di sini yang bekerja pada M1, maka arahnya dia akan ke kanan. Nah, paham ya? Untuk menggambarkan gaya-gaya tegangan tali yang bekerja pada kedua benda ini. Jadi kita tulis dulu gaya tegangan tali yang bekerja pada M2 arahnya ke kiri, berlawanan arah dengan gaya yang diberikan. Kemudian di sini juga ada gaya tegangan tali lagi, karena gaya tegangan tali ini adalah merupakan gaya aksi reaksi ya. Jadi satunya narik ke kiri, satunya narik ke kanan, nah gitu. Jadi arah untuk gaya tegangan tali yang bekerja pada M2 itu berlawanan arah dengan gaya tegangan tali yang di sini, ya. Oke. Sekarang untuk menentukan gaya tegangan tali, kita tidak bisa menggunakan kedua benda ini. Jadi harus kita cari satu-satu, satu-satu. Kalian boleh menentukan tegangan tali terhadap M1 boleh, atau terhadap M2 juga boleh. Oke, perhatikan, kita akan cari kedua-duanya dan hasilnya pasti akan sama. Kita buat dulu yang diketahui. M1-nya tadi adalah 10 kg, M2-nya juga 10 kg, gaya yang diberikan adalah 60 Newton. Nah, untuk menghitung besarnya gaya tegangan tali, kita masih gunakan hukum Newton yang kedua, yaitu sigma F sama dengan M dikalikan dengan A. Nah, tetapi perbedaannya berbeda ya, kalau tadi kita menentukan percepatan, itu kan bendanya kita jumlahkan ya, tapi kalau untuk menentukan gaya tegangan tali, kita harus cari satu-satu. Nah, misalkan kita ingin terhadap M2 dulu. Oke, boleh kita ingin terhadap M2 dulu ya. Nah, terhadap M2, kalian perhatikan gaya-gaya apa saja atau gaya yang bekerja ya. Ingat, yang kita cek hanya gaya yang bekerja searah gerak benda. Jadi yang searah sembunyi seperti gaya normal, gaya berat tidak usah dicek ya, karena gaya geseknya juga sama dengan 0 di sini. Oke, kemudian kita lihat, nah ini kan gaya yang bekerja, ada gaya F dan gaya tegangan talinya. Nah, jadi kita jumlahkan gaya yang bekerja di situ. Yang pertama ada gaya F yang dikurangkan dengan T sama dengan M2. Kenapa M2? Karena kita lihat ini terhadap M2. Kemudian kita kalikan dengan A. Nah, kenapa dikurangkan dengan T? Karena arah T itu berlawanan arah dengan arah gaya F. Karena arah gaya F ini kan dia ke kanan. Dan T ini dia ke kiri, makanya kita kurangkan di sini ya. Kita kurangkan sama dengan M-nya, masanya yang kita gunakan adalah M2 dan kalikan dengan percepatannya. Tinggal kita masukkan nilainya. F-nya adalah 60, kita kurangkan dengan T, karena T mau dicari ya. M2-nya adalah 10, A-nya tadi sudah kita dapatkan, yaitu 3 ya. 60 dikurang T ya, 60 dikurang T, tidak bisa dikurangkan ya, sama dengan 10 kali 3, itu adalah 30. Nah, kita kelompokkan dulu 60 ini. Nah, 30 kita pindah ruaskan menjadi negatif 30, sama dengan T ini juga pindah ruas ya, karena dia negatif, pindah ruas jadi positif. 60 dikurang 30 itu adalah 30 sama dengan T, atau T sama juga dengan 30 Newton. Maka kita dapatkan besarnya gaya tegangan tali yang bekerja di antara yang bekerja ya pada benda M1 dan benda M2 ini adalah sebesar 30 Newton. Nah, bagaimana kalau seandainya kita
menentukan gaya tegangan tali tapi terhadap M1 apakah boleh? Ya boleh, jadi boleh memilih ya, jadi boleh M1, boleh M2 ya, boleh terserah. Oke, sekarang kita coba bagaimana kalau seandainya terhadap M1 apakah hasilnya sama. Oke, kita coba. Tadi oke, kita buat dulu ya gambarnya. Oke, kita sudah gambarkan yang diketahuinya tadi 10 kg sama ya. Nah, masih menggunakan hukum Newton yang kedua. Nah, tapi kita perhatikan di gambar yang pertama. Maksudnya di benda yang pertama ya. Benda yang pertama yang bekerja hanya gaya tegangan tali saja dan arahnya ke kanan. Maka gaya, katanya kan di sini jumlah gaya. Nah, sedangkan gaya-gaya yang bekerja pada M1 hanya gaya tegangan tali saja. Jadi kita masukkan T sama dengan masanya M1 ya. M1 kita kalikan dengan A. Maka T sama dengan M1-nya adalah 10 dan A-nya tadi kita dapatkan percepatannya adalah di 3. Jadi kita dapatkan T-nya itu adalah 30 Newton. Nah, hasilnya sama ya. Jadi kalian boleh pilih mau terhadap benda yang kedua boleh atau terhadap benda yang pertama juga boleh karena hasilnya pasti akan sama. Nah, ini kan kasusnya kalau dia licin ya. Bagaimana kalau dia kasar? Nah, kalian bisa cek nanti di video saya yang berikutnya. Oke, semoga bermanfaat, semoga membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.